Shalom saudara-saudari yang terkasih, bertemu kembali bersama saya Romo Irvantinus Tarigan dalam renungan kitab suci kita pada hari ini, Sabtu 19 Oktober 2024. Hari ini adalah pekan biasa yang ke-28 dan bacaan Injil kita hari ini diambil dari Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Namun orang yang menyangkal aku di depan manusia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia akan diampuni. Namun siapa saja yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis di rumah-rumah ibadat atau kepada pemerintah dan penguasa, janganlah khawatir bagaimana kamu harus membela diri dan apa yang harus kamu katakan. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita merenungkan sabda Tuhan, di mana Tuhan Yesus mengajarkan tentang pengakuan akan Dia di hadapan manusia dan bagaimana Roh Kudus akan menuntun kita dalam menghadapi tantangan iman. Sabda ini mengandung pesan yang mendalam tentang keberanian kita sebagai pengikut Kristus, serta keyakinan bahwa kita tidak pernah sendiri dalam perjalanan iman ini, dalam perjalanan hidup kita. Yesus berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan Anak Manusia juga akan mengakuinya di depan malaikat Allah. Ini adalah panggilan kepada kita semua untuk dengan berani dan tanpa ragu mengakui iman kita di dalam dunia. Mengakui Kristus di depan manusia berarti kita tidak hanya mengakui Dia dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan kita, dengan cara hidup kita sehari-hari. Kita diajak untuk menjadi saksi-saksi hidup, menunjukkan cinta dan kebenarannya melalui setiap langkah yang kita ambil. Ada tantangan, ada godaan untuk mundur, bahkan terkadang ada ketakutan. Kita mungkin khawatir akan dicemooh, ditolak, atau bahkan dianiaya karena iman kita. Tetapi disinilah Tuhan memberikan penghiburan dan janjinya. Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Yesus mengatakan, jika kamu diseret ke hadapan majelis-majelis dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir tentang bagaimana atau apapun yang harus kamu katakan. Karena Roh Kudus akan mengajar kamu pada saat itu juga apa yang harus kamu katakan. Ketika kita menghadapi situasi sulit karena iman kita, Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus akan memberi kita kebijaksanaan, kekuatan, kata-kata yang kita butuhkan. Saudara-saudariku, inilah janji dari Tuhan. Suara-suara iman seringkali dibungkam atau diabaikan. Kita mungkin juga merasakan tekanan besar sehingga sering mengkompromikan iman kita, atau bahkan diam saja ketika sebenarnya ajaran dan keyakinan iman mewajibkan kita untuk berbicara. Yesus meminta kita untuk tetap berani, untuk mengakui Dia dengan segala konsekuensinya, dan percaya bahwa Roh-Nya akan memberi kita kekuatan. Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita. Kita adalah garam dan terang dunia, dan panggilan ini mengharuskan kita untuk tetap teguh dan berani. Namun kita juga perlu ingat bahwa dalam setiap situasi Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia telah memberikan Roh Kudus untuk menuntun, untuk menghibur, dan memperlengkapi kita dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Saudara-saudariku yang terkasih, tadi dalam bacaan Injil dikatakan demikian, siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apa artinya menghujat Roh Kudus?
Untuk memahami ini kita perlu melihat konteks lebih luas dari pengajaran Yesus tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Tritunggal Maha Kudus yang bekerja di dunia untuk menuntun manusia kepada pertobatan, menuntun manusia kepada pengampunan, untuk menuntun manusia kepada keselamatan. Roh Kudus adalah sang penghibur yang diberikan kepada kita untuk membimbing kita kepada kebenaran dan menyadarkan kita akan dosa-dosa kita, sebagaimana yang disebutkan dalam Yohanes 16 ayat 8 misalnya. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Menghujat Roh Kudus adalah sikap menolak atau mengingkari pekerjaan Roh Kudus yang membawa kita kepada pertobatan dan pengampunan. Sikap menolak atau mengingkari pekerjaan Roh Kudus yang membawa kita kepada pertobatan dan pengampunan. Dengan kata lain, menghujat Roh Kudus adalah penolakan terus-menerus akan tawaran kasih karunia Allah yang membawa manusia kepada keselamatan. Ini bukan sekadar satu tindakan atau kata-kata tertentu, melainkan sikap hati yang keras dan menolak untuk menerima pengampunan Allah. Yesus membuat perbedaan yang jelas antara dosa melawan anak manusia yang dapat diampuni dan dosa melawan atau menghujat Roh Kudus yang tak dapat diampuni. Mengapa demikian? Dosa melawan anak manusia yang adalah Yesus sendiri bisa terjadi karena ketidaktahuan, karena kebingungan, atau karena kekurang pahaman tentang siapa Yesus sebenarnya. Banyak orang dalam sejarah telah menolak Yesus pada awalnya, tetapi setelah dibukakan hatinya oleh Roh Kudus, mereka bertobat dan menerimanya sebagai juru selamat. Namun saudara-saudari, dosa melawan Roh Kudus adalah sesuatu yang lebih mendalam. Ketika seseorang dengan sadar dan terus-menerus menolak pekerjaan Roh Kudus yang menyadarkan hati akan dosa dan menolak tawaran pengampunan Allah secara terus-menerus. Orang yang menghujat Roh Kudus adalah mereka yang menutup diri terhadap satu-satunya jalan menuju keselamatan. Roh Kudus adalah yang bekerja untuk membawa hati manusia kepada pertobatan. Dan jika kita menolaknya secara terus-menerus, tidak ada lagi sarana yang tersisa untuk menyelamatkan kita. Menghujat Roh Kudus adalah keadaan di mana hati seseorang menjadi begitu keras, sehingga mereka dengan sadar dan tegas menolak segala bentuk pengampunan dari Allah, mengingkari seluruh pekerjaan Roh Kudus yang memanggil mereka kepada kehidupan baru. Allah adalah sumber kasih dan pengampunan yang tak terbatas. Selama seseorang masih memiliki keinginan untuk bertobat dan menerima pengampunan, maka Roh Kudus masih bekerja di dalam dirinya. Dosa menghujat Roh Kudus ini tidak diampuni bukan karena Tuhan tidak mau mengampuni, melainkan karena manusia sendiri yang secara tegas menolak pengampunan ini. Saudara-saudariku, dalam kehidupan iman kita sehari-hari, kita mungkin sering merasa bersalah atau ragu apakah kita telah menghujat Roh Kudus. Namun, jika kita masih merasa dorongan untuk bertobat, masih merasakan panggilan untuk memperbaiki diri, itu adalah tanda bahwa Roh Kudus masih bekerja dalam diri kita. Selama kita tetap terbuka kepadanya, rahmat pengampunannya selalu tersedia bagi kita. Marilah kita dalam semangat rendah hati selalu meminta bimbingan Roh Kudus dalam setiap langkah hidup kita, dan jangan pernah takut untuk kembali kepada Tuhan ketika kita jatuh. Kasih karunia-Nya selalu menunggu kita. Tuhan tahu caranya menunggu, dan Dia sabar menunggu. Selama kita membuka hati kita terhadap-Nya, tangan-Nya akan selalu terbuka lebar. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.